Selamat berjumpa kembali di Warung Konservasi. Warung Konservasi tentunya menyediakan suatu obrolan. Obrolan tentang berbagai macam kehidupan di alam, di bumi, termasuk keanekaragaman hayatinya, juga termasuk jenis-jenis satwa liar yang dilindungi maupun tidak dilindungi, termasuk Indonesia. Indonesia kaya raya, kita sangat bersyukur bahwa Indonesia diberikan karunia Tuhan yang Maha Kuasa dengan berbagai spesies, dari yang besar sampai yang kecil, termasuk binatang-binatang liar ikonik, satwa ikonik, dari mulai gajah, harimau, badak, sampai kepada tapir, orangutan, bekantan. Nah, oleh karena itu maka tentunya perhatian pemerintah bersama masyarakat semakin meningkat, semakin terus mencari sebab, melakukan suatu analisis dan terus berupaya melindungi, yang tentunya memerlukan berbagai macam partisipasi. Di antaranya adalah soal pendanaan. Tentunya ada mekanisme yang sudah berkembang. Apakah di dunia internasional, dan kita menginginkan mekanisme sambil berkembang di Indonesia. Hari ini saya mengundang seorang yang telah melakukan upaya untuk mencari donasi untuk satwa liar khususnya badak. Selamat datang Om Inop. Terima kasih Prof. Sudah kemarin katanya baru pulang. Dari mana itu? Baru pulang dari Nepal. Dari Nepal. Tentunya di sana juga bergumul ya. Membangun networking iya, dengan kawan-kawan yang tentunya seirama. Dalam untuk konservasi badak. Badak. Itu iya, khusus badak. Khusus badak, Prof. Namanya apa pertemuan itu? Jadi ada pertemuan namanya ASEAN Rhino Countries Meeting. ASEAN Rhino Countries Meeting. Ya. Kawan-kawan luar biasa ya. Jadi Inop, saya panggil Inop, masih muda ya. Itu juga telah diberikan kesempatan untuk pergi kemana-mana dalam rangka untuk bagaimana mekanisme pendanaan. Termasuk kampanye dan tentunya mengkampanyekan jenis-jenis yang ada di Indonesia ya. Betul. Khususnya badak. Khususnya badak. Kita bersyukur ada 2 spesies badak dari 5 spesies badak yang ada di dunia. Ada 2. Kita ada badak Sumatera dan kita ada badak Jawa. Sumatera dan Jawa. Dan hanya Indonesia yang punya. Dan hanya Indonesia. Dulu katanya Vietnam punya. Dulu ada di Vietnam. Kemudian Sumatera dulu ada di Malaysia. Di Malaysia. Di Vietnam kapan itu hilang? Tahun 2011 sudah di-declare oleh pemerintah sana dan juga IUCN. 2011 sudah tidak ada badak Jawa lagi. Tidak ada badak Jawa di Vietnam. Malaysia itu tahun sebelum di bawah medio tahun 2018 itu masih ada badak Sumatera di Kalimantan, di Sabah. Di Sabah. Itu terakhir di penangkaran, Prof. Kalau daratan Malaysia masih ada nggak? Daratan Malaysia mungkin sudah di bawah tahun 2015 sudah tidak ada lagi, Prof. Itulah para konservasionis. Dulunya Malaysia, daratan Malaysia itu juga mempunyai spesies yang sama di Sumatera, yaitu badak Sumatera. Tetapi sejak tahun berapa? 2015, 2016 sudah dinyatakan tidak ada. Tidak ada lagi. Dan artinya Vietnam sudah punah. Malaysia sudah nggak ada. Iya. Jangan sampai Indonesia juga tidak ada, kan gitu? Betul. Betul, Prof. Betul, Prof. Tidak adanya kenapa itu ya? Jadi banyak faktor untuk spesies badak ini banyak terutama. Faktor yang mengakibatkan menghilangnya. Mengakibatkan menghilangnya. Badak-badak ini di habitatnya yang ada seperti di Malaysia, di Vietnam. Di mana lagi negara yang punya badak? Yang range tadi, Kalau untuk range di Asia, saat ini hanya tertinggal di Indonesia, India, dan di Nepal. Walaupun jenisnya itu berbeda, Prof. Indonesia, Nepal, dan India. Termasuk Indonesia. Cula 1, Cula 2. Cula 1, Cula 2. Jadi di Asia ini ada 3 jenis. 3 jenis Asia. Ada namanya Greater One Horn Rhino, itu adanya satu cula, betul. Terus itu adanya itu lebih besar
tubuhnya daripada dibandingkan dengan badak Jawa yang kita punya. Sama-sama cula satu. Sama-sama cula satu. Tetapi lebih besar. Iya, lebih besar ini karena kondisi habitat. Betul, Prof. Karena kondisi situasi lingkungan setempat yang disebut dengan endemisme. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya, Prof. Jadi alhamdulillah kita punya badak Jawa, kita banyak. Dan sangat beruntung, Pak. Sangat beruntung dan kita wajib untuk melindungi dan menjaga dari kepunahan. Untuk memelihara, melindungi dan menjaga. Betul. Nah, kabarnya kepunahan ini semakin harus kita mendapat perhatian. Betul, Prof. Ini sangat mendekat karena ancaman ini masih sangat tinggi badak-badak kita ya, ini. Jadi berdasarkan pertemuan pada kawan-kawan Range State tadi terancam. Karena apa itu? Yang pertama perburuan pastinya. Perburuan liar ya. Perburuan liar yang menginginkan hornnya atau culanya, cula badak. Betul. Terus kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua terutama di kita selain perburuan itu kalau untuk di Nepal dan di India mereka itu konflik, ada masyarakat konflik dengan antara manusia dan satwa liar. Dengan satwa liar. Betul. Lalu yang kalah satwa liarnya. Biasanya kan? Satwa liar yang kalah. Dan satwa liarnya di mana-mana. Jadi kawan-kawan, tidak hanya terjadi di Indonesia yang namanya konflik antara gajah dan manusia, antara harimau dengan manusia, termasuk antara badak dan manusia. Beruntungnya di Indonesia, masih untung kalau dibandingkan dengan India yang di India dengan Nepal, kalau di sana ada konflik badak dengan manusia. Badak dan manusia. Ada konflik. Di mana di sana tuh? Seperti di Taman Nasional Chitwan. Taman Nasional Kaziranga. Chitwan itu di Nepal ya? Di Nepal, betul. Terus? Kemudian Kaziranga di India. Ya. Kaziranga kita sempat berkunjung loh. Sempat berkunjung tahun 2000. Ya. 6 tahun yang lalu lah. Ya, betul, untuk melihat bagaimana Kaziranga memelihara badak India. Betul, dan populasinya kan saat ini sangat naik sekali. Populasi naik terus. Jadi kawan-kawan, ada juga pengalaman dari beberapa negara yang spesies badak itu naik populasinya. Betul. Kenapa naik populasinya itu? Yang pertama kalau dilihat, kalau dari karakteristik behavior badaknya, perilakunya sangat berbeda dengan di Indonesia. Yang mana itu? Yang tadi yang di Kaziranga dan itu badak apa itu? Mereka badak cula satu. Cula satu family dengan badak Jawa, tetapi lebih besar. Dan dibandingkan dengan badak Jawa. Tadi teruskan, Jawa. Kenapa populasinya meningkat? Dengan tahu tuh kawan-kawan itu. Di sana, sepengetahuan experience yang kita lihat. Pertama yang ada behavior yang tadi. Jadi mengetahui perilaku kebutuhan badak. Betul. Dari gitu ya. Badak India ini kalau kita bisa bilang, badak India ini. Iya. Dia seperti kuda, jadi makan rumput, Prof. Beda dengan badak Sumatera sama Jawa. Itulah perbedaannya. Jadi mereka makan rumput ya. Betul. Jadi grazer ya. Grazer. Sementara di kita kalau istilahnya browser, Prof. Kita memakan daun-daunan. Betul. Jadi namanya browser. Makan daun. Itu beda utama. Betul, beda utama. Hal ini berimpact terhadap perilakunya yang kalau mereka itu sangat gampang untuk mendapatkan rumput dan kemudian mereka tidak cenderung seperti badak kita yang soliter, hidup sendiri-sendiri. Kalau mereka bisa, walaupun mereka soliter, tapi mereka berdekatan satu sama lain. Jadi kalau badak kita itu, kawan-kawan ini luar biasa, pengetahuannya luar biasa ini, yaitu bahwa sifat badak Jawa dan badak Sumatera adalah persendirian, menyendiri, soliter. Soliter artinya jantan berpisah dengan betina. Betul, Prof. Jantan dengan jantan berpisah. Betul, Prof. Jadi mereka akan ketemu saja hanya waktu musim kawin. Gimana caranya mengetahui musim kawin dia kumpul itu melalui apa itu pengetahuan? Nah, sangat beruntung lagi. Mungkin kita melihat Indonesia ini ada keuntungan, kita punya banyak keuntungan ya. Suaka Rhino Sumatera. Prof juga dulu di sana dulu. Punya Suaka Rhino Sumatera. Untuk apa? Di Waikambas. Di Waikambas. Untuk apa itu? Melihat
kira-kira perilakunya seperti pertanyaan Prof tadi. Kapan badak ini siap untuk kawin? Iya. Ternyata kita ketahui. Kapan badak siap untuk kawin? Untuk kawin. Nah, mengetahuinya dari apa? Nah, itu biasanya dilihat dari uji hormon, kemudian dari USG dan segala macam. Dan kalau istilah kedokteran hewan, folikelnya sudah siap. Katanya lagi ada tanda-tanda di sini. Ada tanda-tanda di sini, seperti itu, Prof. Nah, dan itu kita pelajari. Tanda-tandanya apa yang di sini? Katanya ada semacam cairan. Kalau itu lebih ke gajah biasanya. Yang cairan gajah. Betul. Masing-masing satwa lari mempunyai suatu model sendiri-sendiri. Ya, dan itu harus diketahui. Ya. Jadi terus terang aja nih, pengetahuan yang tadi disebut dengan Sumatran Rhino Sanctuary yang ada di Waikambas adalah milik pemerintah. Betul. Dan tentunya semuanya ini sebagai unsur-unsur perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi dan LSM banyak bersama-sama untuk mendukung kesuksesan daripada program pemerintah pada Sumatera Rhino Sanctuary. Atau dibilang penangkaran badak Sumatera, Suaka badak. Semacam penangkaran badak. Dan alhamdulillah berhasil tuh. Ya, ikan berhasil. Kita lari lagi tadi ke badak-badak yang ada di Asia tadi. Kenapa ya? Lalu kemudian terjadilah, ini badak-badak India, ini badak Afrika, ini badak Jawa, badak Sumatera. Itu gimana tuh? Barangkali ya, cikal bakalnya gimana sih? Apa satu badak atau memang? Dulu kalau kita melihat dari sistem evolusi badak. Tuh teman-teman. Ada evolusi. Sampai kita harus mengetahui sistem evolusi kan itu ya? Betul sekali. Oke. Jadi evolusi ini memang berasal dari satu jenis dulunya. Namanya itu Hyrax. Kemudian kalau lebih turun ke bawah itu disebut mungkin woolly rhino. Jadi artinya satu keturunan memang. Satu keturunan dan yang waktu kalau kita tahu zaman es mencair, spesiesnya juga berpecah gitu. Ada yang ke Afrika, ada yang ke yang terpecah di Asia ya, di Asia ada yang terpecah di Jawa, ada terjadilah pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut ya. Nah, sehingga ini ya sesuatu evolusi, ini ilmu yang penting ya. Jadi kalau kita lihat evolusinya ini, maka kalau konsentrasi kepada badak Jawa, badak Sumatera, dulunya sama-sama dari daratan Asia. Betul. Dan kemudian karena situasi zaman es dulu, maka es mencair, maka kemudian ada garis-garis yang menyebabkan dia terpisah. Betul, sekian ratus juta tahun yang lalu. Dan ini artinya bahwa mari kita antar bangsa. Tadi ada Rhino Range State Meeting. Kita mulai sadar tuh bahwa kita harus bersatu kan. Setuju sekali. Itu yang dihasilkan kita harus ada. Hasil itu. Betul, dikeluarkan deklarasi untuk bersatu. Deklarasi untuk bersatu. Betul. Gak bisa ini kepentingan A, kepentingan B. Benar. Apalagi juga nanti kepentingan negara Indonesia dalam soal badak harus bersatu tuh. Menyelamatkan badak Sumatera, menyelamatkan badak Jawa. Gitu. Betul. Setuju, Prof. Itu memang di-declare juga di Cituan kemarin. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana itu ya? Bagaimana kita akan melaksanakan deklarasi Cituan? Iya. Kan gitu kan? Sehingga kita bagaimana mengeksplor knowledge ini kemudian masuk agar supaya badak-badak Sumatera, bagi kita Indonesia nih, badak-badak Jawa yang teruslah berjaya, terus berada dalam situasi yang benar menurut hukum-hukum alam. Kan gitu ya. Kira-kira bagaimana tuh? Apa yang harus kita siapkan untuk Indonesia ya? Yang pasti kita ketahui bahwa kerja yang tadi Prof bilang kerja bersama itu penting. Dan We are together. Dan kita juga mesti melihat bahwa badak ini adalah punyaan negara. Punyakan negara yang mempunyai negara. Termasuk badak Sumatera, termasuk badak itu milik pemerintah Republik Indonesia. Kira-kira gitu. Betul, dan dibantu oleh akademisi, para stakeholders, private sector, dan juga LSM. Mungkin dari ilmu yang saya dapat dari Prof juga, triple helix. Untuk bekerja bareng. Sama-sama.
paling tiga antara perguruan tinggi, pemerintah sama kaum swasta. Filantropi. Nah, itu harus kita bangun. Harus dibangun. Nah, ini akan bisa mendorong keinginan kita untuk mempertahankan populasi badak yang diancam oleh global warming, pemburuan, kebutuhan cula, obat-obatan dan sebagainya, degradasi habitatnya mungkin dirambah oleh manusia, atau juga karena sea level rise. Betul, Prof. Betul. Karena naiknya permukaan laut. Mungkin saja terjadi ya, Prof. Karena perubahan juga jenis pakan yang disukai untuk Indonesia ya. Betul. Browser tadi jenis hilang karena pengaruh global warming. Terutama yang badak Sumatera, Prof. Badak Sumatera dan badak Jawa mungkin sangat berpengaruh juga terhadap global warming. Karena badak Sumatera dan badak Jawa ini kan lebih cenderung berkubang. Setiap hari berkubang. Iya. Kalau nggak ada kubangan nggak bisa itu. Nah, itu akan terganggu. Tidak normal. Dan gitu kan, dan kubangan sangat tergantung dari adanya hujan yang secara kontinu. Iya. Minok. Iya. Ini kita fokusnya pada cari duit nih. Iya. Betul, kegiatan ini kalau tidak ada super pendanaan akan tidak bergerak. Iya. Jadi pengalaman mencari dana itu kan berkaitan dengan bagian menyadarkan supaya orang itu rela memberikan perhatian untuk sebagian uangnya, apakah person, apakah industri perusahaan kepada soal badak. Betul. Nah, kira-kira bagaimana tendensi dunia terhadap soal tadi, semakin mirislah soal badak dunia ini, gimana? Iya, pertama yang kita bungkus bahwa badak ini selain milik negara Republik Indonesia, negara masing-masing, countries itu juga dimiliki oleh masyarakat internasional. Artinya masyarakat internasional merasa memiliki, merasa bertanggung jawab, kata-kata mungkin merasa bertanggung jawab agar supaya badak-badak ini dimanapun bisa lestari, bisa berada sepanjang masa. Maka dia ingin berdharma bakti. Benar, ingin menyumbangkan, aku punya duit sekian, inginlah gitu kira-kira. Benar, Prof. Dan kebetulan kami yang bergerak di LSM, Yayasan Badak Internasional. Itu namanya International Rhino Foundation. International Rhino Foundation. Dan salah satunya di dunia ini berkembang seperti itu. Banyak mungkin organisasi yang lain juga bergerak. Banyak ya. Banyak, Prof, yang perhatian terhadap badak tuh banyak. Terhadap badak, harimau, gajah. Pokoknya spesies satwa liar. Yang satwa liar. Ini luar biasa. Kebetulan kami khusus hanya untuk badak. Khusus badak. Ada khusus harimau, ada khusus badak, ada khusus gajah, ada yang umum ada. Seperti banyak yayasan-yayasan lain yang mungkin besar. Satu hal. Sering sekali para penghimpun dana itu kadang-kadang dicurigai oleh negaranya yang kita kasih dana kan gitu kan. Ini jangan-jangan ada pesanan nih. Jangan-jangan keuntungannya buat mereka nih. Itu bagaimana untuk kondisi itu ya? Ya, jadi yang terjadi itu gimana sebenarnya? Memang kita tidak bisa pukul rata semua bahwa yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga penghimpun dana ini mendapatkan dana yang boleh dibilang bersih gitu ya, Prof. Ada juga yang seperti ada dibilang greenwash dan segala macam. Tetapi yayasan-yayasan, karena kami terdaftar di Amerika. Ya, jadi artinya kemungkinan itu ada saja, kan gitu. Mungkin ada. Dan mereka juga sudah berkompetisi kan untuk membersihkan dirinya sendiri, jangan sampai termasuk kelompok yang disebut greenwash. Kira-kira gitu ya. Dan saya yakin bahwa IRF tidak termasuk dalam kelompok greenwash. Kebetulan di Amerika punya sistem yayasan penghimpun dana itu harus mendapatkan sertifikasi. Ada sertifikasi. Dan internasional. Dan Amerika terutama yang sangat strict banget memberikan award seperti hotel, jadi star, bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 5. Jadi award bintang 1, bintang 2, bintang 3. Bintang luar 4 biasa. Dan sampai bintang luar 5. Biasa ini. Yang tertinggi bintang 5. Sampai ke bintang 5. Sampai 5. Saat ini IRF sudah sampai ke bintang 4.
Wah, 1 bintang lagi dong. 1 bintang lagi. Jangan sampai menurun itu. Iya, itu harus naik terus. Harus stabil mungkin, kan? Mungkin lembaga-lembaga besar yang lain saya tidak bisa sebutkan di sini. Itu mungkin sudah sangat terkenal juga, sudah mendapatkan bintang 5. Baik. Ini bagaimana diskusi yang penting. Bagaimana suka dukanya. Bagaimana menimbulkan rasa ibah terhadap spesies, terhadap badak. Ini menjadi faktor utama. Ya. Nah, sehingga kawan-kawan, mari kita mulai memberikan perhatian terhadap badak. Ya, tentunya bahwa kita bantu pemerintah. Kan gitu. Betul. Peminap ya. Pemerintah di depan dan kita di belakang. mensupport. Ya kan, walaupun pemerintah Indonesia khususnya punya kan pendapatan belanja negara. Tapi mari kita dukung. Kalau kita memberikan share secara individu atau kelompok atau pengusaha Indonesia, mari kita bergerak. Seperti negara lain, mari kita berusaha agar supaya badak ini tidak menjadi sulit untuk berkembang selanjutnya. Apapun, global warming pemburuan dengan cara bukan hanya sadar, kita mulai nabung, memberikan sekedar serelanya gitu ya, agar supaya badak, rupiahnya kepada badak. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam warung konservasi selanjutnya. Salam konservasi.